Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, di mana pada video hari ini kita akan melanjutkan dari video project yang sebelumnya. Di mana pada video sebelumnya kita membuat sebuah project smart home yang sederhana ya, dalam skala yang kecil, yaitu untuk memonitoring ya ataupun untuk mengetahui cuaca dalam keadaan yang mendung atau tidak. Kemudian ketika ada hujan yang terdeteksi dan cuacanya mendung, maka akan ditampilkan ke aplikasi Android yang kita buat ya untuk handphone ya. Jadi selain datanya dikirim ke platform IoT, dia juga akan ditampilkan ke aplikasi Androidnya. Jadi kalau untuk hari ini ya, kita melakukan penambahan terhadap atap pada rumah ini untuk jemuran ya, atap jemuran ya, pada miniatur rumah ini. Jadi ketika cuacanya mendung ataupun hujan ya, maka atapnya akan menutup seperti ini ya, dalam keadaan mendung. Jadi cara pancingnya pakai senter, anggap saja ini cahaya matahari. Nah, jadi kalau misalnya ada cahaya matahari ya, dari senter ini, maka atapnya akan terbuka gitu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada cahaya matahari ataupun cuacanya mendung, maka atapnya akan tertutup kembali ya. Jadi kita coba ya sekali lagi ya. Kita tengok di sini ya, hasilnya monitoring di apanya, cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah dan tidak ada hujan. Nah, jadi kita coba sekali lagi ya. Tidak ada matahari ya, cuacanya mendung, maka atapnya akan tertutup ya. Jadi kalau misalnya ada cahaya matahari ya, dia akan terbuka kembali. Oke. Kita tambahkan mataharinya lagi. Kemudian kita hilangkan mataharinya. Cuacanya mendung, maka atapnya kembali tutup gitu. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke penambahan coding ya terhadap motor servo ini, yang mana pada video yang kemarin tidak menggunakan motor servo. Jadi hari ini kita menambahkan motor servonya sebagai tempat ya, sebagai alat untuk membuka dan menutup ya atap ya untuk jemuran ini. Nah, ini berbentuk miniatur ya, miniatur atap ini. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk penambahan code-nya ya, itu yang pertama ya, teman-teman silakan tambahkan library ya, yang dimana di sini kita menggunakan library yang versi ESP32-nya, jadi berbeda dengan library servo untuk Arduino ya, yaitu library-nya adalah ESP32 servo.h ya. Yang ini nanti silakan di download ya. Nah, kemudian disesuaikan, diklik, setelah di download klik tool, klik scan install library ya, kemudian add zip library ya, seperti yang saya sudah download ya sebelumnya. Ini ESP32 servo master ini ya, sama saja ya dengan yang direkomendasikan oleh situs Arduino ataupun GitHub lainnya. Yang penting versinya adalah ESP32 servo gitu. Kemudian ya, kita yang ini biarkan default ya, karena kita hanya menambahkan satu alat saja, yaitu servo gitu ya. Kemudian kita tambahkan ya pin ya untuk motor servonya, yang mana di sini kita menggunakan konversi dari pin analog ke digital, yaitu kita menggunakan pin 30-an ke atas, yaitu di sini kita menambahkan pin 32 ya. Kalau sebelumnya ya, kalau default kemarin itu adalah pin 34 untuk moisture, pin 35 untuk sensor cahaya, kemudian pin 32 untuk menghubungkan
ESP32 ke motor servo gitu. Nah, jadi ya, kalau misalnya ini void lob ya, kalau misalnya nilai kecerahannya itu berkurang, nilai cahayanya, sensor cahayanya itu berkurang ketika dia mengenai cahaya, ya, maka motor servonya akan bergerak ya 180 derajat. Jadi dia adalah termasuk daripada kategori resistor ya, sensor cahaya ini. Nah, yang dimana dia kalau mengenai cahaya LDR ya, sensor LDR ini kalau mengenai cahaya maka nilainya akan semakin berkurang gitu. Ya, makanya di sini kita buat ya kondisinya ya, ketika dia ya lebih kecil daripada 1000 maka cahayanya cerah gitu ya, cahayanya cerah ya, maka motor servonya akan terbuka ya 180 derajat. Nah, kemudian jika cahayanya mendung LC lainnya ya, LC, maka motor servonya akan kembali tertutup gitu. Nah, jadi nanti ya tinggal di copy paste saja yang ini ya. Nah, dimasukkan ke coding yang sebelumnya ataupun di video yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hanya penambahan dari pin ya, library, dan pada void lob-nya yang ini, yang ini ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.